Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Bakrin Abdillahi al-Muzanni, dari Imam Bakar Abdullah al-Muzanni. Qala, dia berkata, man kana musliman wa badanuhu fi afiyatin faqad ijtama'a alaihi sayyidu na'imid dunya wa sayyidu na'imil akhirah. Lianna sayyida na'imad dunya huwa al-afiyatu wa sayyida na'imil akhirati huwa al-islam. Imam Bakar Abdullah al-Muzanni, beliau berkata, man, siapa orang kana yang ada musliman, dia menjadi orang Islam, wa badanuhu, dan badannya fi afiyatin, dalam keadaan sehat wal afiat, faqad, maka sungguh, ijtama'a, telah berhimpun, alaihi, kepadanya, sayyidu na'imid dunya, yaitu pemimpinnya kenikmatan dunia, wa sayyidu na'imil akhirati, dan pemimpinnya kenikmatan akhirat. Lianna, karena bahwasanya sayyida na'imid dunya, pemimpin nikmatnya dunia itu, huwa, dia, al-afiyatu, adalah sehat, wa sayyida na'imil akhirati, dan pemimpin nikmat akhirat itu, huwa al-islamu, dia adalah beragama Islam. Bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, kembali kita mendapatkan nasihat-nasihat yang berharga dari salafus saleh, ulama-ulama zaman dahulu. Di antaranya apa yang disampaikan oleh Imam Bakar al-Muzanni, Imam Bakar Abdullah al-Muzanni. Orang hidup ini, kalau dia itu agamanya Islam, lalu badannya sehat, maka dia punya dua kenikmatan. Ya. Pertama, kenikmatan dunia, yang kedua kenikmatan akhirat. Syaratnya Islam dan sehat. Syarat pertama, Islam. Islam di sini bukan berarti sekedar agamanya Islam. Karena berapa banyak orang yang beragama Islam tetapi tidak mengamalkan ajaran agama Islam. Agamanya tok, KTP-nya agama Islam. Namanya nama-nama Islam, ya. Bahkan namanya Soleh, ya. Namanya Muhammad Soleh, tapi kerjaannya tiap hari mabuk. Nah, misalnya ya. Namanya sudah bagus Soleh, kelakuannya toleh, ya. Kelakuannya nggak bagus. Nah, itu tidak masuk dalam kriteria yang disampaikan oleh Imam Bakar Abdullah al-Muzanni. Disebutkan memiliki dua kenikmatan dunia, bahkan penghulunya kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Karena ketika orang itu berislam, berarti seluruh aktivitasnya adalah aktivitas Islam. Karena Allah yang mengajarkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafatan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu dalam beragama itu seluruhnya, ya, seluruhnya. Ketika kita berkomitmen, ya, komitmen kita beragama Islam, maka berarti kita harus wajib melakukan seluruh aktivitas Islam. Agama Islam, bahwa syarat sempurnanya orang berislam itu sesudah mengucap kalimat syahadat adalah tidak meninggalkan sholat 5
waktu. Berarti ketika kita sudah melaksanakan sholat 5 waktu, Islam kita sudah kafatan fil ibadah, sempurna dalam ibadah. Karena untuk sempurnanya ibadah itu mula-mula adalah sholat 5 waktu. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengukur tanda iman itu dengan sholat 5 waktu. Kata beliau, likulli syai'in alamun wa alamul iman as-sholat. Tiap-tiap sesuatu itu ada tandanya, dan tandanya orang beriman ada pada sholat. In shalla fahuwa mu'minun wa illam yusalli fahuwa munafiqun. Kalau dia sholat, pertanda dia sebagai orang mukmin, tidak sekedar muslim. Kalau dia itu tidak sholat, berarti muslim tapi munafik. Ya. Ya. Rasul menyampaikan, al-ahdul ladzi bainana wa bainal munafiq as-salat. Ya, tanda antara orang mukmin dengan orang munafik adanya pada pekerjaan ibadah sholat. Nah, kalau sholat berarti dia menjadi muslim kafah fil ibadah. Sebab urusan ibadah selain sholat itu muqayyad, tidak seperti sholat mutlak. Ya, sholat itu wajibnya mutlak. Kalau zakat wajibnya muqayyad. Orang wajib zakat kalau dia punya harta. Lah kalau nggak punya harta mau zakat apa? Berarti zakat tidak wajib bagi orang yang tidak punya harta. Puasa itu wajib, tapi wajibnya muqayyad. Kalau dia mampu puasa, puasa. Tapi kalau dia nggak mampu puasa, maka boleh tidak puasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah puasa karena sakit yang menaun, maka tidak wajib puasa, tapi wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada fakir miskin. Apalagi haji. Haji jika mampu saja nggak cukup mampu doang. Iya, daftarnya dari kapan? Kalau daftar sekarang 30 tahun lagi baru berangkat. Umur sudah 60, ya. Baru daftar haji 30 tahun kemudian, ya udah keduluan Israel. Iya. Ya Allah. Nah, jadi alamatul iman as-salat, tanda iman itu salat. Nah, itu kafah fil ibadah. Lalu udkhulu fis silmi kafatan, masuklah kamu dalam Islam secara totalitas, yaitu fil aqidah, dalam berakidah. Akidah umat Islam itu adalah meyakini bahwasanya Allah sebagai sang pencipta, ya, Allah al-Khaliq, ya, Allah al-Ma'bud, zat yang wajib disembah. Kalau kita abid, hamba yang wajib menyembah kepada Allah. Ada kejelasan akidah umat Islam, maka Allah menyebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan pernah mempersekutukan Allah. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, artinya
la ma'buda la mawjuda bihaqqin illallah. Tidak ada wujud yang hakiki dalam kehidupan dunia ini kecuali hanya Allah. Kita mengucapkan la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah dalam wujud apapun kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu akidah ya. Jadi kita menjadi kafatan sempurna ya, dalam berakidah, sehingga tidak rancu ya. Tidak ada istilah tukang kayu membuat meja lalu dia kawin dengan meja, lahirlah kursi, anak meja hasil perkawinan dengan tukang kayu. Kan ada yang model begitu pemahaman, keyakinan ya. Allah yang menciptakan makhluk manusia lalu mengawini seorang perempuan dan melahirkan anak ya. Itu kan sama juga tukang kayu ya, membuat meja, dia kawin dengan meja, melahirkan anak meja, namanya kursi. Nah, maka tukang kayu sama dengan kursi. Nah, itu namanya akidah yang rancung. Dalam Islam tidak ada hal seperti itu. Sekalipun nama Rasulullah sejajar dengan nama Allah, tidak ada umat Islam yang menuhankan Rasulullah. Nama Nabi sejajar dengan nama Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kan sejajar nama Allah dengan nama Muhammad. Tapi tidak ada seorang pun dari umat Islam yang menuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya kita sudah kafatan fil aqidah. Udkhulu fis silmi kafatan, masuklah kamu dalam Islam secara totalitas, kafatan fil muamalah, dalam aktivitas hidup ya. Aktivitas hidup itu menyangkut masalah akhlak, menyangkut masalah pergaulan, menyangkut masalah aktivitas-aktivitas yang lain. Itu Islam mengatur dengan detail dan rinci ya. Islam mengatur secara detail, secara rinci. Kita di dalam rumah saja ada aturannya ya. Dalam ruang depan artinya terhadap tamu kita harus memuliakan tamu. Terhadap ruang luar rumah kita ada tetangga, kita harus menghormati kepada tetangga. Sampai-sampai kata Rasulullah, aku sering didatangi oleh malaikat Jibril dan mewanti-wanti kepadaku agar supaya umat ini selalu melakukan kebaikan terhadap tetangganya. Sampai-sampai aku menyangka bahwa tetangga, manakala tetangganya meninggal dunia, maka tetangga yang sebelahnya punya hak waris atas tetangga yang meninggal. Saking diperintahkannya berbuat baik kepada tetangga. Nah, ini namanya totalitas dalam beragama. Dalam rumah ada tata caranya. Ketika kita di kamar tidur ada kaifiyah tata cara. Sampai mau tidur diajarkan oleh Rasulullah. Di dapur ya, ketika kita mau masak tentu barang-barang yang mau dimasak itu dipilihkan makanan-makanan yang halal, didapatinya dari uang belanja yang halal. Ketika sudah dimakan berharap menjadi makanan yang berkah. Kalaupun misalnya ada yang harus dibuang dari bagian makanan kita masuk ke WC, ada kaifiyah tata cara masuk ke WC. Subhanallah. Nah, ini namanya totalitas kita dalam berislam.
Tutur kata kita, tutur kata orang Islam. Tutur kata orang Islam tentu yang baik-baik. Kalimat subhanallah, masya Allah, la haula wa la quwata illa billah, astaghfirullah. Nah, ini namanya Islam. Tapi kalau ngakunya orang Islam, omongannya jelek, brengsek, sialan, bego, apalagi dah tuh sejenisnya. Nah, itu berarti tidak totalitas dalam berakhlak, bertutur kata. Dalam berdagang, berusaha, berbisnis ada aturannya. Orang boleh mengambil keuntungan tapi tidak boleh melebihi dari batas keuntungan yang ada, karena bisa menjadi riba dan sebagainya. Dalam hal berpakaian, kita diperintahkan menutup aurat dengan baik. Maka sebagai umat muslim, kemana-mana yang laki-laki yang perempuan itu wajib menutup aurat dengan baik. Nah, ini berarti kita tidak sekedar berislam, tapi kita sudah berislam yang kafah. Maka makna yang dimaksudkan oleh Imam Bakar Abdullah Al-Muzanni, ketika orang itu menjadi orang Islam, dia telah mendapati nikmat dunia dan nikmat akhirat. Nikmat dunianya karena dia terjaga, terpelihara dengan baik perilaku kehidupannya sebab menggunakan ajaran agama Islam. Terpelihara di akhiratnya karena apa? Sebab yang dikerjakan itu seluruhnya bernilai pahala. Setiap pekerjaan yang baik nanti di akhirat akan diberikan keuntungan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau badan kita sehat, ya, tadi ya, Islam, berislam. Yang kedua, kalau badan kita sehat, maka kita pula mendapati na'imatud dunya sayyidu na'imatid dunya wal afiyah sayyidu na'imatil akhirah, ya. Kalau sehat, ya, itu dapat memperoleh nikmat dunia, nikmat pula akhirat, ya. Sebab nikmat dunia pada khususnya itu manakala badan kita sehat. Saya mau tanya ke bapak-bapak, orang makan enak itu apa sebab badannya sehat, apa sebab makanannya yang enak? Nah, ya. Orang makan merasa enak itu sebab badannya sehat, apa sebab makanannya enak? Sebab badannya sehat. Kalau badannya sehat, maka makan apa saja rasanya enak. Pagi-pagi nasi begono, sayur lodeh, ya, itu sudah Masya Allah nikmat bener, ya. Pagi-pagi nasi uduk, ya. Nasi uduk lauknya tempe goreng, paling tambahannya daun bawang goreng, ya. Sambelnya sambal kacang. Masya Allah nikmatnya luar biasa, ya. Selesai makan minumnya teh tawar panas, rapi sarapan, makan keringetnya keluar semua. Ya Allah, yang makan sate kalah sama dia. Udah, pokoknya udah paling nikmat itu, ya. Nah, itu makanan enak apa badan yang enak? Iya, badannya enak, badannya sehat, mulutnya enak, maka makanan jadi enak. Orang badannya sakit disuguhin makanan yang enak. Iya. Berapa banyak orang yang sedang di rumah sakit, ketika dikasih rangsuman makanan oleh rumah sakit
Yang makan yang sehat apa yang sakit? Yang sehat, yang nungguin. Ya, maka ada orang seneng nungguin orang sakit. Kenapa? Kebagian makanan enak-enak. Di rumah mah nggak ada makan begitu. Ya Allah. Kata yang sehat, udah aja makan, ya saya suapin. Enggak, pahit. Orang seger begini sayur sop sama ayam goreng, ayam serundeng, pahit, nggak enak. Udah saya sesuap aja, selebihnya makan sama kamu. Padahal makanannya enak, tapi karena badannya sakit, maka makanan jadi tidak enak. Bapak badannya sehat, naik kendaraannya sepeda itu asapnya kagak ada, maka disebut sepeda, ya. Sepeda itu asapnya nggak ada, ya. Ontel, ya. Jalan nih, kerja di mana? Daerah Grogol sana, dari Palmerah berangkat ke Grogol naik sepeda ontel, ya. Kata teman-temannya, keringat sampai sejagung-jagung begitu, kata temannya gitu. Ya alhamdulillah sehat ini, ya, tandanya sehat. Naik sepeda nikmat aja, ya, itu karena sehat. Ada tetangganya naik mobil, mobilnya yang mereknya jarang, ya. Kalau merek Innova udah banyak, ya. Merek apalagi itu yang Cina, Wuling udah banyak. Ini mereknya yang jarang ada, Jaguar atau merek-merek lain. Tapi sakit, ya. Dia naik dari rumah, mobilnya dalam garasinya di garasi depan rumahnya. Dia jalan ke mobil, jalannya digotong, Pak. Naik mobil, mobilnya sudah mobil paling bagus, masih dibawain kasur, dibawain bantal. Berangkat dia mau masuk rumah sakit Siloam. Berapa Siloam sehari? Ya juta dah, ya juta dah. Ya ukurannya juta, ya. Mungkin 3 juta, mungkin 5 juta, kita belum pernah dan nggak kepengen, sekalipun duitnya ada, ya nggak kepengen. Sekalipun duitnya ada masuk rumah sakit Siloam nggak kepengen, ya kepengen, biarin ya, mendingan ke warteg. Ya Allah. Tapi karena orang itu badannya sakit, dia berangkat naik mobil yang mewah, tapi tetap tidak merasa enak. Tidak merasa enak. Itu baru terkait dengan urusan-urusan dunia. Terkait dengan urusan dunia saja, orang sehat sama orang sakit itu lebih nikmat orang sehat. Makan nggak usah royal-royal, ya. Apa adanya, nikmatin saja. Yang penting ada, bersyukur, enak. Apalagi urusan ibadah. Urusan ibadah, badan lagi sehat, enak apa enggak? Enak. Kita tadi sholat, Bapak ikut sholat di belakang saya, Bapak rukuknya nikmat apa enggak? Nikmat, ya. Kenapa rukuknya nikmat? Karena sehat. Sujud nikmat apa enggak? Nikmat. Duduk di antara dua sujud, kakinya bener, nekuknya kaki bener. Kenapa? Karena sehat. Bangun dari rakaat pertama mau masuk rakaat kedua masih enak. Kenapa? Karena yang bangun badan duluan. Kalau orang sudah tua, itu yang bangun pantat duluan, ya. Kayak anak kecil baru belajar berdiri, itu pantatnya nungging dulu baru badannya diangkat. Tapi kalau yang masih muda-muda, bangun dari duduk itu badannya langsung breng.
Kalau yang sudah tua, ya, Pak Haji Jalil ya, kalau bangun pantatnya dulu naik. Udah begitu masih nyender dulu di tembok. Masya Allah. Nah, apalagi urusan ibadah, urusan dunia saja, sehat sama sakit beda. Urusan ibadah, sehat sama sakit beda. Cuman kadang-kadang orang berpikirnya urusan ibadah entar aja kalau sudah tua. Begitu waktu masih muda, nggak pada mau ibadah. Ibadah males, datang ke majelis taklim sungkan, ya. Mendatangi tempat-tempat kebaikan ogah, ya. Masih mengejar urusan-urusan dunia, ya. Ternyata begitu tuaan sedikit udah sakit-sakitan, udah sakit baru pingin sholat berjamaah ke masjid, jalannya sudah susah, digerendeng-gerendeng sama cucunya. Sholatnya tidak lagi bisa berdiri tegak, pakai bangku, ya. Minta sama pengurus masjid disiapin bangku duduk buat sholat, ya. Waktu masih muda kemana aja, giliran sudah tua, sudah sakit-sakitan baru datang ke masjid. Masya Allah. Tapi alhamdulillah masih mau datang ke masjid. Ada orang yang sepanjang hidup tidak pernah datang ke masjid. Nanti datang ke masjidnya kalau sudah dibungkus. Karena semua orang pasti, orang Islam itu pasti akan dibawa ke masjid. Yang datang ke masjid, yang biasa datang ke masjid, yang nggak biasa datang ke masjid, yang nggak pernah datang ke masjid, nanti pasti terakhirnya dibawa ke masjid. Terakhirnya pasti nanti dibawa ke masjid. Masya Allah, ya. Maka sebelum kita dibawa ke masjid, kita kudu latihan sering datang ke masjid. Yang lalu saya sampaikan, kalau kita datang ke masjid sendal kita hilang, musibah, tapi musibah kecil. Musibah yang besar adalah manakala sendal kita nggak pernah kelihatan di masjid, ya. Musibah kecil manakala kita ke masjid sendal kita hilang, itu namanya musibah, tapi musibah kecil. Musibah yang besar adalah manakala sendal kita tidak pernah kelihatan di masjid. Kenapa sendalnya nggak pernah kelihatan di masjid? Lah yang punya sendal nggak pernah datang ke masjid. Itu musibah besar, Pak. Musibah besar itu. Musibah besar, Masya Allah. Maka selagi kita masih sehat, ayo, ya, perbanyak kita ibadah. Langkah kita masih ringan, pekerjaan kita masih enteng untuk ibadah, maka segerakan kita mendatangi tempat-tempat ibadah. Itulah maka berislam dan sehat itu memiliki dua pemimpin kenikmatan, ya. Memimpin dua kenikmatan, yaitu kenikmatan dunia karena badan masih sehat, lalu kenikmatan akhirat karena Islamnya adalah Islam yang kafatan, berislam dalam kesempurnaan beragama Islam. Wa an Ibni Abbasin, dan dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah ta'ala ridho kepada keduanya, yakni kepada Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Abbas. Sayyidina Abdullah sepupunya Rasulullah, Sayyidina Abbas ayahnya adalah pamannya Rasulullah. Anin nabiyyi, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, ni'matani maghbunun. Ni'matani, ada dua kenikmatan
maghbunun, yang sering menipu atau tertipu fihima, pada dua kenikmatan itu, kasirun, kebanyakan, minan nasi, orang-orang. Banyak orang yang tertipu oleh dua kenikmatan. Kenikmatan apa yang kadang orang tertipu? Kata Nabi, yang pertama as-sihhatu, badan sehat, wal faraghu, dan yang kedua adalah kesempatan berbuat kebaikan atau waktu yang luang, waktu yang longgar. Inilah dua kenikmatan yang kadang-kadang menipu terhadap kita. Kadang-kadang kita tertipu oleh dua kenikmatan ini. Yang pertama adalah nikmat sehat. Orang begitu dikasih sehat, bukannya nikmat sehat itu untuk berbuat baik, tapi sebaliknya nikmat sehat untuk berbuat keburukan. Ya, mentang-mentang badannya sehat, nggak pernah sakit, yang dikerjakan adalah hal-hal yang dilarang oleh Allah. Orang lain pada berangkat ke masjid, dia berangkatnya ke diskotek. Ya, orang lain berangkat ke majelis taklim, dia berangkat ke night club. Kenapa? Badannya sehat, duitnya ada, sayang imannya lemah. Kalau orang badannya sehat, duitnya ada, imannya kuat, maka tentu duitnya itu menjadi dasar untuk dia berbuat kebaikan. Apalagi ini malam sudah akhir bulan Dzulhijjah, besok ya Jumat sudah 1 Syawal, 1 Muharram, besok sudah 1 Muharram, nanti ada 10 Muharram santunan yatim. Badannya sehat, mencari rezeki, rezekinya ada, imannya kuat, pasti yang dipikirin adalah harta yang dikumpulkan supaya manfaat dalam kebaikan. Kata temannya, yuk ke diskotik yuk. Ngapain ke diskotik? Ya refreshing lah katanya. Sono lihat yang cakep-cakep, yang bening-bening, sambil joget-joget, kenjas, kenjus. Iya, kamu duitnya banyak, lah ente juga banyak duitnya. Saya mah daripada buat kesono duit dibuang-buang buat maksiat, lebih baik buat mikirin santunan anak yatim. Tuh, orang badannya sehat, rezekinya kuat, rezekinya ada, imannya kuat, maka yang dipikirkan adalah ibadah, yang dipikirkan adalah berbuat kebaikan. Orang itu badannya sehat, ya, duitnya kurang banyak, maka yang dipikirin bagaimana memperbanyak duit lewat tenaga. Dia mengejar harta, ya, mengejar harta, terus hartanya dikejar, ya. Begitu sakit, dia tidak lagi mampu mengejar harta, hartanya berhenti sampai di situ, stuck. Sementara kebaikannya belum pernah diperbuat. Kan pernah saya sampaikan satu cerita. Orang itu berangkat dari nol, kepulangannya nol kembali. Ada pasangan suami istri, dua-duanya pegawai tinggi, ya. Dari muda mengumpulkan harta, ya, beli rumah, berangkat dari kampung ke Jakarta, dia beli rumah, dikumpulkan lagi, beli kontrakan, ya, beli lagi kontrakan, beli lagi tempat usaha. Ini suami istri nggak punya anak,
Suami istri nggak punya anak. Begitu pensiun dari pekerjaannya, istrinya sakit. Sakitnya kanker. Ya. Kanker bukan kantong kering. Ya. Kanker bener-bener penyakit kanker. Suaminya karena sayang sama istrinya, kontrakannya dijual buat berobat istrinya. Belum sembuh, dijual lagi. Belum sembuh lagi, dijual lagi, kontrakannya habis buat berobat istrinya. Tinggal rumah yang ditempati. Ini suaminya berpikir, ngapain saya punya rumah kalau istri saya sakit? Biarin rumah saya jual buat ngobatin istri. Begitu rumahnya dijual buat ngobatin istri, bukan sembuh, malah meninggal dunia. Ujung-ujungnya sisa uang dari jual rumah itu dia ngontrak sendirian. Ngontrak sendirian, hidupnya ngenes. Nggak ada lagi orang punya perhatian kepada dirinya. Akhirnya dia sakit dan dia juga meninggal dunia. Ya. Maka orang hidup itu ya, setengah perjalanannya buat mencari harta, akhir perjalanannya buat ngabisin harta. Benar gak? Ya. Setengah perjalanannya ngumpulin harta, akhir perjalanannya ngabisin harta. Kenapa bisa seperti ini? Karena tidak ada kekuatan iman dalam dirinya. Coba kalau dia punya kekuatan iman, begitu berobat 1 kali, 2 kali, 3 kali nggak diberikan kesembuhan oleh Allah, pasrahin sama Allah. Pasrahin sama Allah. Lalu kemudian wakafin itu tanah kontrakannya atau rumahnya untuk kebaikan agama. Sehingga ketika nanti terpaksanya meninggal kedua-duanya suami istri, ada tinggalan tanah yang bisa menghasilkan pahala yang mengalir. Pahala yang mengalir. Terus saya dapat cerita ada yang seperti itu. Dapat cerita lagi ada kawan ya, sekarang menempati satu tempat majelis taklim. Itu hasil wakaf pasangan suami istri yang punya anak 1, meninggal dunia duluan anaknya. Lalu kemudian ketika suami istri ini sudah menua, lalu buat surat pernyataan tanah rumah ini diwakafkan untuk kegiatan majelis taklim ya. Maka ketika kemudian keduanya sakit dan meninggal dunia, kemudian tanah rumah ini diserahkan kepada seorang guru yang kemudian menjadi tempat majelis taklim sampai hari ini, bahkan boleh jadi sampai hari kiamat. Tuh kebaikan. Karena itu jangan tertipu oleh sebab nikmat sehat. Oleh sebab nikmat sehat, manfaatkanlah nikmat sehat itu untuk menggalang pahala sebanyak-banyaknya. Nikmat sehat itu kita pergunakan untuk menghimpun keuntungan nilai-nilai kebaikan sebanyak-banyaknya. Karena berulang-ulang saya sampaikan bahwa kekayaan kita yang hakiki di hadapan Allah adalah nilai-nilai kebaikan. Kekayaan kita yang hakiki di hadapan Allah adalah kebaikan, bukan harta, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan banyaknya keturunan. Buat apa harta banyak kalau tidak bermanfaat dalam kebaikan? Buat apa pangkat dan jabatan kalau tidak ada nilai kebaikan? Buat apa membangga-banggakan anak yang banyak kalau anak-anaknya yang banyak tidak ada pada posisi nilai-nilai kebaikan? Maka jangan sia-siakan nikmat sehat kita manfaatkan untuk berbuat kebaikan. Kemudian yang kedua, kata Nabi, nikmat yang kadang-kadang menipu adalah al-faragh, ya, kelonggaran waktu. Kelonggaran waktu bagi kita adalah sebuah kenikmatan.
tapi kadang-kadang kita tidak bisa memanage waktu, tidak bisa memanfaatkan waktu untuk mengumpulkan nilai kebaikan. Bahkan kadang-kadang waktu kita banyak tersita yang mestinya untuk kebaikan dan untuk mencari ma'isyah, banyak tersita gara-gara kita terlena dengan memanfaatkan waktu tidak pada posisi yang sebenarnya. Main HP, ya. Kadang-kadang anak-anak muda main HP sepanjang malam, ya. Main apa namanya, Mobile Legend apa, ya. Atau main ya apa itu, permainan-permainan apa, ya. Dari sore udah pada ngumpul sampai tengah malam masih teriak-teriak, ya, ya. Apa Jak namanya itu yang Mobile Legend atau apalagi dah tuh permainan, FF, Velfryer, itu anak muda pada ngerti dah tuh. Kalau kita yang tua-tua kagak paham, ya, ya, sampai larut malam, ya. Paginya, subuhnya jadi kesiangan, kerja jadi malas, ibadah jadi tidak berangkat. Nah itu karena kita tidak bisa memanage nikmatul faragh, tidak mampu memanage nikmat longgarnya waktu. Padahal kan waktu-waktu kita banyak longgar, waktu-waktu kita banyak longgar, ya. Sehari banyak longgar. Mestinya dari longgarnya waktu itu ada saat, ada waktu yang kita manfaatkan untuk kebaikan. Ambil Quran, ya, duduk sejenak, baca Quran minimal 1 juz, ya. 1 juz paling berapa menit? Kalau yang lancar, ya sebut aja setengah jam, ya. Baca Quran 1 juz setengah jam, lama apa sebentar? Lama. Tapi main HP setengah jam, lama apa sebentar? Bentaran doang. Buktinya nih saudara-saudara kita ini, kalau sudah naik ke peraduan tempat tidur, biasanya kalau bawa HP sambil tiduran masih main HP. Mungkin nonton film drakor, ya. Atau mungkin lihat apa, balik lagi, ganti lagi lihat apa. Begitu lihat jam, astagfirullahaladzim, udah jam 12. Padahal tadi naik mau tidur mungkin jam 10 atau jam setengah 10, tahu-tahu sudah setengah 12, jam 12. Nah itu tidak terasa. Jadi itu berarti kita tertipu oleh, ya, kenikmatan longgar waktu. Maka kalau sudah naik ke tempat tidur, matikan HP. Kalaupun mau disetel, setel alarm aja. Alarmnya 3:30 atau jam 4 deh, biar nggak kelamaan melek malamnya. Jam 4, ya. Jam 4 sholat tahajud, ya. Semampu kita rapi, tutup witir atau witirnya sebelum tidur, ya, isi dengan, ya, baca-baca Quran barang beberapa ayat, nunggu waktu subuh. Itu namanya memanfaatkan nikmatul faragh, nikmat kelonggaran waktu, sehingga kita tidak menjadi orang yang maghbun, orang yang tertipu, ya, tertipu oleh sebab tidak mampu memanfaatkan kenikmatan dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.